Saya record ya untuk teman-teman yang lain yang nanti tidak bergabung di Meet ini, jadi bisa lihat tayangannya. Ini saya mau coba record dulu. Mana dia? Yes. Dulu. Sabar ya guys. Oke. Oke. Sharingnya kelihatan? Kelihatan, Mas. Oke. Berapa orang sudah yang join? Oke. Supaya ini memastikan waktunya sambil menunggu ya jam 20.00 teman-teman kita boleh ngobrol sedikit aja, nggak masalah. Apa yang mau ditanyakan nanti saya bantu jawab yang saya tahu. Ini semua sudah dinyatakan lulus administrasi kah? Atau ada yang menyanggah? Aman kira-kira? Aman, aku aman, Mas. Alhamdulillah kalau amannya. Halo Mas Iwan. Oke. Oke, sudah bentar lagi kita mulai ya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, kita mulai aja ya. Saya opening dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman sobat GMI. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, malam hari ini kita mulai pembelajaran untuk persiapan tes P3K, yang mana saya Sandi Permana Putra, salah satu anggota GMI, berinisiasi untuk kita mengadakan belajar bareng, membentuk grup kecil untuk belajar ya. Awalnya sebenarnya saya hanya ingin 10 orang, tapi ternyata teman-teman banyak yang berminat, ya udah nggak apa-apa. Oke, kita mulai aja ya pertemuan malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Oke, ya sedikit intermezzo aja untuk tes P3K tahun 2024 ini. Itu dari awal pelaksanaannya ada dasar hukum. Yang pertama itu ada Permenpan nomor 6 tahun 2024, kemudian Kemenpan RB nomor 348 tentang mekanisme seleksi P3K untuk jabatan fungsional guru tahun 2024. Yang terakhir ada surat edaran Dirjen GTK. Nah, terkait dengan surat edaran Dirjen GTK ini, beberapa bulan terakhir banyak dinamika yang terjadi ya teman-teman ya. Terkait dengan linearitas ini, saya mendengar banyak teman-teman kita itu yang di wilayah Pulau Jawa itu seleksi administrasinya tidak lulus dengan alasan serdiknya tidak linear gitu. Mungkin teman-teman yang tidak linear tadi bisa menggunakan surat edaran ini untuk menyanggah ketidaklulusannya. Ya, mudah-mudahan semuanya bisa lulus ya. Kita lanjut. Oke, untuk P3K 2024 ini ada 4 kategori pelamar seperti teman-teman sudah ketahui. Nah, ada pelamar prioritas, yaitu guru-guru senior kita yang sudah mengikuti tes P3K pada tahun 2021.
Mereka sudah lulus tapi belum ada penempatan. Belum ada penempatannya. Jadi untuk tes-tes P3K yang sedang berlangsung, mereka tuh hanya daftar kemudian menunggu untuk mengisi formasi. Kemudian ada guru XTHK 2. Ini XTHK 2 ini yang sudah mengajar lebih dari 3 atau 5 tahun kalau tidak salah. Dia sudah terdata di pangkalan data ya. Kemudian ada guru non ASN. Nah, guru non ASN ini atau yang teman-teman honorer ini ada dua. Yang pertama yang terdata di database BKN tahun 2022. Kemudian ada yang honornya masih baru sekitar 2 sampai 2 tahun atau 4 semester, tapi dia harus tercatat mengajar terus-menerus di instansi tempat dia mengajar saat ini. Kemudian ada kita di prioritas akhir yaitu lulusan PPG. Jadi sebenarnya kalau dihitung ada 5 tingkat prioritas ya. Jadi semuanya itu nanti harus mengikuti seleksi, ada 2, seleksi administrasi dan seleksi kompetensi. Kita lanjut. Nah, inilah alur seleksinya. Jadi semua kriteria ini mendaftar, login, sudah kita lalui semua, kemudian seleksi administrasi, kita sampai di tahap ini. Setelah itu nanti kita akan melewati tahap seleksi. Nah, bedanya tahun ini sama tahun lalu, terutama bagi teman-teman lulusan PPG ya. Kenapa? Nggak bergerak slide-nya, Mas. Nggak bergerak. Sampai mana dia? Bentar. Nah, ya ini baru. Begitu. Tadi di F5 nggak bergerak ya? Begitu. Begini nggak apa-apa? Ya, bergerak ini udah. Sudah. Teman-teman yang lain gimana? Aman? Kalau dibesarin gitu gimana, Mas? Boleh. Kelihatan? Ya, sudah. Ayo, Oke. Gini aja lah ya. Oke. Oke, kita lanjut. Nah, mobil lagi lewat. Sorry ya teman-teman, iklan. Oke, jadi kita sampai di tahap seleksi administrasi. Kemudian nanti kita akan melaksanakan seleksi kompetensi di tanggal 17 April tahun 2025 ini. Nah, untuk tes itu ada 3 bidang tes. Yang pertama, kompetensi teknis yang semuanya menggunakan tes SJT atau Situational Judgment Test. Kemudian manajerial, sosial kultural, dan wawancara. Nah, ini urutan prioritasnya ya. Yang pasti untuk lulusan PPG ada di akhir. Gitu. Oke, kita lanjut ya. Oke, ini seperti yang saya jelaskan tadi. Materi seleksi tesnya ada 4. Kemudian ini rentang jumlah soalnya. Bobot penilaiannya 1 sampai 5, nilai tertinggi 5, terendah 1 ya. Total nilai 450. Kalau yang punya serdik itu nih, pemelamar yang memiliki serdik linear dengan jabatan dilamar mendapat nilai paling tinggi sebesar 100% gitu ya. Jadi nilainya itu 100% dapatnya. Oke, kemudian kalau untuk nomor-nomor soalnya, kalau lupa boleh dicatat. Nomor 1 sampai 90 itu untuk soal teknis. Kemudian nomor 91 sampai 115 itu soal manajerial. Dan 116 sampai 135 itu sosial kultural. Jadi ada 135 soal di sesi pertama. Jadi ini masuk di sesi pertama, yang ini sesi kedua. Gitu ya. Waktunya 10 menit ya untuk wawancara, 10 soal. Jadi maksimal bobotnya 40. Untuk lulusan PPG Prajab, teman-teman PPG itu usahakan nilai manajerial dan sosial kultural itu tinggi ya. Kan maksimal untuk manajerial itu 25 soal kali 4 100, kemudian sosial kultural 20 kali 4 80 ya. Jadi kalau diakumulasi nilainya 180 gitu. Usahakan manajerial itu minimal 90 nilainya. Kemudian sosial kultural 75 poinnya. Jadi kalau digabung 165 itu minimal.
target yang teman-teman bisa capai gitu ya. Oke, kita lanjut. Oke, bentar. Kelihatan? Oke. Pengertian manajerial Kelihatan, ya. kelihatan. Manajerial itu secara singkat bisa lihat di Kepmenpan RB nomor 348 2024 diktum ke-16 poin B. Materi kompetensi manajerial itu bertujuan untuk menilai komitmen, ya kan, kemampuan dan perilaku individu dalam berorganisasi yang dapat diamati dan diukur. Jadi sebenarnya secara singkat itu, kalau menurut saya manajerial ini kita dinilai dari bagaimana kita berkomitmen, kemudian kemampuan dan perilaku kita dalam sebuah pekerjaan atau berorganisasi. Nah, perilaku itu diamati dan diukur. Kemudian kemampuan yang diukur tadi ada standarnya, ada 8 jenis aspek yang akan mengukurnya. Yang pertama ada integritas, kemudian kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri, dan mengelola perubahan, terakhir pengambilan keputusan. Oke, untuk belajar malam hari ini kita fokus ke integritas ya teman-teman ya. Fokus ke integritas. Jadi nanti materi yang saya jelaskan itu tentang integritas, sedikit aja sih. Kita lebih banyak diskusi dan mungkin nanti ada mengerjakan contoh soal ya. Oke, saya lanjut. Nah, Kak, bentar, aku screenshot yang tadi bentar. boleh, silakan. Sebentar. Nanti kita ada sudah. recording ininya juga kok. Recording ininya ada, nanti saya taruh di YouTube saya lah, supaya ada isinya YouTube tuh, kasihan. Iya, Kak. Kalau ada yang mau lihat kan nanti teman-teman bisa lihat di situ, diulang lagi. Oke, kita lanjutkan. Oke, lanjut pengertian sosial kultural ya. Ini saya ambil dari Kepmenpan RB yang tadi. Ini yang bagian C nih, yang tentang kompetensi sosial kultural. Nah, kalau sosial kultural namanya aja sosial, kemudian sosial ya, kemudian ada kultural. Apa sih maksudnya kultural? Kultural itu serapan dari bahasa Inggris kalau nggak salah, namanya culture atau budaya. Jadi bagaimana kita bisa bersosialisasi dengan kebudayaan yang ada. Secara singkat kan seperti itu. Nah, di dalam Kepmenpan RB ini dibahas bahwa kompetensi sosial kultural bertujuan untuk menilai pengetahuan dan sikap. Oke, pengetahuan dan sikap. Jadi kalau ada dikatakan sikap, berarti yang dinilai itu adalah tindakan kita nih. Nah, sikap kan sebuah kata kerja, tindakan gitu kan. Terkait apa? Pengalaman berinteraksi. Ada aksi dan reaksi. Kemudian interaksi dengan masyarakat majemuk yang memiliki keberagaman dalam hal. Nah, ini yang dicatat teman-teman ya. Agama, suku, dan budaya. Agama, suku, budaya. 3 hal ini adalah yang paling akan diulas pada soal sosial kultural. Jadi nanti kalau ada soal tentang perbedaan agama, perbedaan suku, perbedaan budaya, itu masuk di sosial kultural, secara singkatnya begitu ya. Kemudian emosi dan prinsip yang harus dipenuhi setiap pemegang jabatan. Nah, jadi nanti di dalam soal sosial kultural ini kita itu diposisikan sebagai apa, gitu ya. Nanti posisi kita misalnya sebagai atasan. Nah, bagaimana kita sebagai atasan itu bisa menghargai, kemudian merespon atau memberikan suatu solusi atas masalah atau dinamika yang terjadi di lingkungan kerja misalnya, ya, sesuai jabatan yang masuk dalam peran, fungsi, serta jabatan. Peran pemangku jabatan sebagai perekat bangsa. Nah, ini masih masuk ya, perekat bangsa. Intinya artinya perekat bangsa ini kita sebagai seorang ASN. Jadi posisikanlah diri kita itu sebagai seorang ASN gitu.
sesuai dengan yang ada di soal. Misalnya di soal tentang organisasi. Nah, di organisasi itu posisi kita sebagai apa? Sebagai anggota kah? Sebagai ketua kah? Atau sebagai pimpinan divisi kah? Jadi ada level-levelnya gitu ya teman-teman. Jadi itu yang harus dipahami. Nah, jadi di soft school ini ada 4 hal utama yang dinilai. Tadi yang saya bilang hal pentingnya yang dipahami itu adalah perbedaan agama, suku, dan budaya. Nah, ini masuk di sini. Satu, peka terhadap keberagaman. Keberagaman tadi masuk di sini, 3 hal ini. Kemudian kemampuan berhubungan sosial terkait dengan 3 ini tadi. Agama, suku, dan budaya. Kemudian kepekaan terhadap pentingnya persatuan. Ini ada lanjutannya, persatuan dan kesatuan gitu ya. Jadi bagaimana kita bisa menyikapi terhadap dinamika di masyarakat kalau ada soal tentang kerusuhan apa segala macam, kita arahkan untuk bisa merangkul menjadi masyarakat yang terikat dalam persatuan dan kesatuan. Pokoknya jangan sampai terpecah belah gitu. Kemudian terakhir ada empati. Nah, soal empati ini kalau menurut saya di soft school itu ada beberapa soal yang menjebak. Contohnya gimana Mas? Maksudnya begini. Misal di soal itu dia mirip seperti manajerial. Jadi diposisikan bahwa Anda adalah seorang karyawan. Nah, contohnya begini misalnya, Anda adalah seorang karyawan di perusahaan X. Anda diberikan tugas oleh atasan Anda untuk menyelesaikan sebuah tugas penting yang akan dipresentasikan besok. Ternyata atasan Anda juga menugaskan rekan Anda untuk membantu Anda menyelesaikan tugas yang akan dipresentasikan tersebut. Tetapi ternyata rekan Anda ini tiba-tiba mengalami kecelakaan. Bagaimanakah sikap Anda terkait hal ini? Misalnya di pilihan jawabannya A, kamu misalnya, saya akan tetap fokus menyelesaikan deadline tugas yang diberikan oleh atasan. Yang B, saya datang untuk menjenguk rekan saya di rumah sakit, kemudian baru melanjutkan pekerjaan. Yang C misalnya, saya tidak peduli dengan rekan saya tersebut dan hanya fokus terhadap pekerjaan. Yang D, saya tetap membagi pekerjaan saya dengan dia, tetapi memberikan pekerjaan yang ringan saja padanya. Kira-kira jawabannya yang mana? A, B, C, atau D? Ayo kira-kira. Ada yang tahu? Gampang kok tuh jawabannya. Ini masuk ke ini ya, empati. Coba kalian kasih jawaban. Kira-kira jawabannya apa? Bersuara aja ya, karena saya enggak lihat jimitnya. Jangan diketik. Kira-kira yang mana? A, B, C, atau D? Kalau ndak ingat A, B, C, D-nya, sebutkan aja kira-kira yang mana yang saya jelaskan tadi. Ada yang bisa kasih jawaban? Kalau ndak ada buat PR. Gimana teman-teman? Ini diam tuh tanda nggak tahu, Kak. Bingung. Diam karena nggak tahu. Ya Allah, ya Rabbi. Kalau D bukan enggak sih, Kak? Oke, yang B tadi yang mana tuh? Yang D. Yang D. D, delta. Dongga. Yang membagi pekerjaan itu. Nah, jawabannya salah sudah tuh. Jadi kan kalau dia aspek empati itu, usahakan Anda itu bersimpati sama dia, tetapi tidak meninggalkan pekerjaan. Ada tadi jawaban itu kalau nggak salah B tadi itu. Jadi Anda menjenguknya ke rumah sakit, kemudian fokus terhadap pekerjaan. Setelah itu fokus terhadap pekerjaan. Nah, di kunjungan di rumah sakit tadi kan Anda kan sudah memberikan empati gitu. Itu tadi itu soalnya. Intinya kayak gitu. Oke lah, ini sosial kultural kita bahas besok ya. Kita fokus ke integritas. Tadi itu hanya contoh saja aspek empati itu yang seperti apa sih? Itu yang memberikan
rasa simpati kita, rasa kasihan kita lah, ibaratnya seperti itu kepada orang lain. Oke, kita lanjutkan. Oke, terakhir wawancara. Nah, wawancara ini kan 10 soal ya, 10 poin. Satu soal 4 poin kan. Kalau dikali 10 40 gitu. Nah, wawancara ini sebenarnya simple. Materi wawancara menggali informasi non kognitif. Oke, non kognitif. Hati-hati teman-teman. Yang bertujuan untuk menilai integritas dan moralitas. Oke. Sekarang apa perbedaan integritas di soal wawancara dengan integritas di manajerial? Ada yang bisa kasih jawaban? Itu dulu lah saya tanya. Gimana? Ada yang bisa kasih pendapat perbedaan integritas di soal wawancara dan integritas di manajerial? Apa perbedaannya? Belum, Kak. Belum ada gambaran? Oke. Kalau belum ada gambaran saya kasih tugas untuk besok. Besok saya tanya lagi ya. Oke. Singkat aja, untuk wawancara ini integritas dan moralitas. Nah, integritas dan moralitas tadi dibagi lagi jadi berapa ini? 1, 2, 3, 4. Oke. Kejujuran, komitmen, keadilan, etika, dan kepatuhan. Nah, contoh soal kejujuran. Intinya soal yang menggambarkan bagaimana kita merespon sebuah permasalahan dengan menampilkan sikap yang jujur, baik perkataan maupun perbuatan. Utamakan ada tindakan yang positif dan tindakan nyata. Itu kan sering ada di bimbel-bimbel atau YouTube ya, tentang trik-trik cara mengerjakan soal. Cari tindakan nyata dan positif gitu. Maksudnya gimana tuh? Ya maksudnya kalau orang sikapnya jujur tuh seperti apa? Kemudian komitmen. Komitmen itu tidak berubah-ubah, dalam artian dia tetap memegang suatu janji. Misalnya kamu sama temanmu si A dan si B, kamu sudah janji sama si B mau nemani ke bioskop jam 7 malam. Ternyata tiba-tiba si A datang ngajak beli bakso di jam 7 di jam yang sama, di jam 7. Nah, si A ini memaksa kamu untuk nemani dia karena dia sudah lapar. Kira-kira kamu milih nemani si A atau tetap menepati janji dengan si B? Kira-kira yang mana? Itu dulu deh, gampang deh itu, komitmen. Yang mana kira-kira? Tepati Menetapi janji. janji. Oke, itu ya. Menepati Menepati janji dengan si B. Menepati Oke, janji. sip. Menepati janji itu adalah masuk komitmen ya. Jadi kalau sudah berjanji kita harus tepat janji gitu. Kemudian adil. Adil ini tidak memihak, artinya sama-sama diberikan porsinya, kemudian perlakuannya dan tindakan yang diberikan sama. Etika. Nah, ini etika ini saya sering buat soal etika ini banyak yang salah jawabannya. Hati-hati ya soal etika ya. Nanti kalian cari kuncinya etika tuh yang seperti apa sih soal etika tuh. Kemudian yang terakhir ada kepatuhan. Nah, kepatuhan ini pasti dia berkorelasi ke integritas ya. Nah, kalau moralitas itu masuk di mana? Etika. Kemudian apa lagi? Kejujuran. Kejujuran juga masuk di integritas. Komitmen itu masuk di integritas. Keadilan masuk di integritas. Jadi sebenarnya ini integritas dan moralitas ini dalam satu kesatuan yang meliputi beberapa aspek ini gitu. Oke, kita lanjutkan ya. Nanti kalau ada yang belum paham boleh ditanyakan, nanti kita ulas kembali. Oke, lanjut. Nah, sebelum saya masuk ke topik utama kita malam hari ini, integritas, ada yang mau bertanya atau ada yang mau ngasih pendapat atau masukan? Saya bola-bola. Aduh, kecoa. Bentar ya teman-teman. Kecoa. Oke, ada yang mau ditanyakan tentang yang saya jelaskan tadi? Atau ada yang mau ngasih masukan tentang manajerial, soft school, atau wawancara tadi? Ada? Kalau nggak ada kita lanjut.
izin bertanya, Kak. Boleh, boleh, boleh. Sangat boleh. Silakan. Eh, ini Kak, kan di dalam manajerial itu kan ada 8 aspek kan Kak, mulai dari integritas, kemudian komunikasi, pengambilan keputusan, dan lain-lain kan Kak. Sampai 8 kalau nggak salah. Ya, Nah, 8. terus misalnya kita baca soal. Nah, pas kita baca soal itu kita langsung tahu aspeknya, oh ini aspek integritas atau oh ini aspek pengambilan keputusan bersama. Nah, itu gimana caranya ya, Kak? Terima kasih, Oke. Kak. Ya, sama-sama. Oke. Untuk kita bisa mengetahui bagaimana membedakan setiap soal itu masuk di aspek apa, kita harus mempelajari yang namanya kamus Mansoswa. Oke. Ya, sebelum saya masuk ke kamus Mansoswa, kita lihat pengertian integritas dulu ya. Oke. Integritas ini materi yang dibuat sama tim GMI di tahun 2023 kemarin, tapi masih sama saja sebenarnya. Oke. Integritas itu artinya perilaku konsisten yang selaras dengan nilai-nilai, norma atau etika dalam organisasi. Maksudnya organisasi ini apa ya, dalam pekerjaan. Jadi kita di sekolah, di kantor atau di sebuah perusahaan itu masuk namanya organisasi gitu ya. Kemudian jujur dalam berhubungan dengan manajemen, rekan kerja, bawahan, langsung dan pemangku kepentingan. Kita dituntut untuk menciptakan budaya etika yang tinggi. Nah, jadi kalau orang yang punya integritas itu dia jujur, kemudian bisa menjaga hubungannya dengan sesamanya, baik itu atasan, bawahan atau rekan kerja, itu semua bisa dijaga sikapnya. Kemudian memiliki, sehingga sikap tadi kita bisa menciptakan ini budaya etika tinggi, bertanggung jawab. Jadi kalau dikasih tugas diselesaikan, tapi dalam menyelesaikan tugas tuh nanti biasanya di soal tuh tipuannya adalah, soal tipuannya itu biasanya dikasih tugas tapi waktunya ada deadline-nya, kemudian dia harus ada pilihannya. Nah, itu dicampur-campur kayak gitu biasanya soal tuh. Nah, tapi kalau dia masuk aspek integritas, nah, harus dipilih yang jawaban bertanggung jawab gitu ya. Oke, bertanggung jawab atas tindakan atau keputusan beserta resiko yang menyertainya. Jadi kalau misalnya ada kan soal tuh pinjem mobil fasilitas kantor misalnya, terus mobilnya rusak. Nah, itu di hari libur. Kemudian bagaimana tanggung jawab kita terhadap kerusakan yang telah kita buat gitu pada fasilitas kantor? Apakah kita akan mengakuinya kepada atasan, kemudian siap dengan konsekuensi, atau kita memperbaikinya secara diam-diam gitu? Atau misalnya apakah kita pura-pura tidak tahu sampai diketahui mobilnya rusak, nggak tahu siapa yang pakai padahal kita yang pakai. Nah, itu kan orang yang tidak berintegritas. Oke, kita lanjut ke kamus Mansoswa ya. Saya stop share dulu, nanti kita share lagi. Lanjut. Hari ini berapa orang yang masuk ke pertemuan kita? 13. 13, alhamdulillah. Oke, lanjut ya. Oke, apakah sudah terlihat? Sudah? Sudah, Bang. Sudah tanaman San. Oke, aman ya. Nah, lanjut. Oke, saya perlu besarkan ya sedikit, kelihatan? Aman ya. Oke, nah inilah yang dinamakan kamus Mansoswa. Kamus Mansoswa ini saya dapatkan dari Bang Hengki. Nah, sebenarnya itu ada versi yang awal sekali, yang lama, yang 2021. Ini versi yang 2022 ini. 2023 yang terbaru lah. Nah,
Jadi gini, jenis kompetensi yang wajib dimiliki oleh pegawai itu sebagai berikut. Nah, pertama, misalnya tadi kan kita sudah jelaskan manajerial itu apa sih? Nah ini pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang diamati dan diukur. Ya. Kemudian sosial kultural itu pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang diukur, dapat diukur, diamati. Sama ya pengertiannya seperti tadi. Nah ini. Jadi untuk manajerial dan sosial kultural ini ada level kompetensi yang harus dikuasai. Ada berapa? Ada 5 ya teman-teman. Oke. Ini level 1. Nanti saya share lah di grup belajar ya untuk kamusnya. Teman-teman tidak perlu screenshot, nanti saya share, bisa dibaca sendiri. Oke, level 1. Nah ini gimana nih? Memahami kompetensi dan mampu menerapkan sesuai prosedur yang ditetapkan. Ini masih level 1. Contohnya seperti apa sih? Nah, ini deskripsi kompetensi teknis atau soalnya. Memiliki pemahaman mendasar terhadap konsep kompetensi kebidangan yang dimaksud dalam rangka menjalankan tugas sesuai prosedur yang diterapkan. Itu tadi saya bilang, contoh misalnya ada pekerjaan yang diberikan oleh atasan, dan atasan itu bermaksud untuk menguji kita, kemampuan kita, bagaimana kita menjawab tantangan dari atasan tersebut. Kemudian yang kedua nih, mampu menerapkan kompetensi diri sendiri sehingga dapat melaksanakan tugas secara efektif. Nah ini level 2. Yang pertama tadi apa? Memahami kompetensi dan mampu menerapkan kompetensi. Yang kedua, memahami kompetensi secara komprehensif dan menerapkan secara efektif. Jadi levelnya dia naik. Yang pertama tuh hanya memahami dan menerapkan. Yang kedua itu memahaminya secara lebih dalam, lebih mendalam, dan diterapkan tapi harus efektif gitu. Nah, kalau yang deskripsi keduanya itu menerapkan kompetensi bagi diri sendiri, yang level 2 itu bagi diri sendiri dan tim kerja. Jadi sudah ada peningkatan level ininya, deskripsinya. Nah yang ketiga, memahami kompetensi secara mendalam dan menerapkannya dengan penuh pemahaman dalam pekerjaan. Oke. Yang pertama tadi hanya memahami dan menerapkannya sesuai prosedur. Yang kedua, memahami secara lebih mendalam dan menerapkan secara efektif. Yang level 3, kita harus memahami kompetensi itu secara mendalam dan diterapkan dengan penuh pemahaman. Nah ini masuk ke dedikasi nih, dedikasi kerja gitu. Oke, kemudian yang deskripsi kedua itu di level 3, kita ini apa? Disuruh apa ini? Mampu mendorong anggota unit kerja untuk menerapkan kompetensi di unit kerja. Ini kalau di aspek manajerial masuk di mengembangkan diri dan orang lain. Gitu ya. Oke, kita lanjut ke yang keempat, memahami nilai-nilai yang mendasari kompetensi secara mendalam dan mampu menghasilkan inovasi dan penerapan kompetensi. Nah, yang keempat ini lebih tinggi lagi nih. Kita disuruh memahami nilai-nilai yang mendasari kompetensi. Jadi, kalau di level 1 sampai 3 tadi kita memahami kemudian menerapkan dan berdedikasi ya. Di keempat ini kita harus memahami. Kenapa sih kita harus bisa memahami itu? Dan kita juga harus bisa menghasilkan inovasi baru dalam penerapan kerja tadi, penerapan kompetensi di lingkungan kerja tadi. Jadi levelnya tuh semakin naik gitu ya teman-teman ya. 1, 2, 3, 4. Nah kalau deskripsi kedua, mampu mendorong anggota satuan kerja untuk menerapkan kompetensi. Sama ya kayak yang tadi, tapi ada tambahannya. Oh enggak, sama aja. Mendorong anggota unit kerja, mendorong anggota satuan kerja. Oh, cakupannya mungkin lebih luas ya kalau yang deskripsi kedua. Oke, kita lanjut ke level terakhir. Memahami nilai yang mendasari kompetensi secara mendalam dan menciptakan budaya kerja
yang efektif untuk menerapkan kompetensi tersebut. Oke, yang bisa dipahami dari yang pertama sampai yang kelima itu begini. Yang pertama, memahami dan menerapkan sesuai prosedur. Yang kedua, memahami secara mendalam dan menerapkan secara efektif. Ketiga, memahami secara mendalam dan menerapkannya secara penuh pemahaman dalam pekerjaan. Kita singkat berdedikasi ya terhadap pekerjaan. Yang keempat, memahami nilai yang mendasari. Jadi kita sudah paham konsep, kemudian sudah menerapkan, berdedikasi, tapi kita harus memahami kenapa itu harus kita terapkan. Kenapa konsep itu ada dan harus diterapkan, gitulah intinya. Kemudian kita harus menghasilkan inovasi. Yang terakhir, kita harus setelah menghasilkan inovasi tadi, kita itu bisa menciptakan, artinya create. Kalau di ini ya, di taksonomi Bloom itu C berapa itu? Menciptakan tuh. Kreasi, menciptakan. C berapa yo? C5 kah C6? 6. Ah, mantap. Gitu ya, C6. Intinya gitu. Jadi sebenarnya semuanya ini ada levelnya. Jadi kerja itu berlevel. Nah, kalau kita paham level kompetensi ini, jadi kita tuh nanti dalam mengerjakan soal tuh sudah, misalnya yang pertama kita ngerjakan, oh aku dapat level yang level 2 nih, nanti soal selanjutnya level berapa nih? Oh level 1, ini jawabannya gitu. Nah kita lanjut ya ke sini. Ini tadi gambaran secara umum dari manajerial dan soft skill, kemudian kompetensi teknis. Nanti teman-teman bisa baca sendiri deh. Nah ini contohnya nih, kompetensi integritas. Teman-teman kita fokus ke integritas aja ya, kamus manajerialnya yang integritas. Ini integritas ada 5 level juga nih. Nah ini besok ya, besok kerjasama. Hari ini integritas, nanti saya kasih filenya. Oke, perhatikan di sini fokus. Oke, integritas ya, kompetensinya integritas. Jadi kita bedah di sini definisinya. Konsisten. Konsisten itu apa sih? Konsisten itu kita melakukannya secara terus-menerus atau menjadi rutinitas. Berperilaku selaras. Selaras itu apa? Bersamaan gitu ya. Maksudnya apa yang kita kerjakan tuh sama-sama mengikuti gitu antara nilai, norma dan atau etika. Organisasi jujur dalam hubungan dengan manajemen, rekan kerja, bawahan langsung dan teman. Nah ini tadi kan pengertiannya sama ya, sama yang di PPT tadi sama. Jadi kami ngambil pengertiannya itu dari sini sebenarnya teman-teman. Oke, nanti bisa dipelajari lagi. Nah ini maksudnya kita masuk ke sini. Oke, integritas level 1, deskripsinya mampu bertindak sesuai nilai, norma dan etika organisasi dalam kapasitas pribadi. 1. Bertingkah laku sesuai dengan perkataan. Berkata sesuai fakta. Berkata sesuai fakta, tidak boleh bohong. Yang kedua, melaksanakan peraturan kode etik dalam lingkungan kerja sehari-hari pada tataran individu atau pribadi. Ketiga, tidak menjanjikan atau memberikan sesuatu yang bertentangan dengan aturan. Gitu ya. Ini poin dari integritas nih, level 1. Level 2, mengingatkan. Nah, ini kan ya. Pasti kalian pernah menghadapi soal di pilihannya itu mengingatkan atau menegurnya dengan melaporkan atau memberitahu atasan, ya enggak? Bagaimana cara menjawab pertanyaan antara mengingatkan atau menegur dengan memberitahu atau melaporkan kepada atasan terhadap sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh rekan kita? Gimana? Ada yang punya gambaran triknya? Kalau misalnya nih kita menegur, kalau menegur itu lebih kemana soalnya? Ada yang tahu? Enggak, Ya, gimana? Kalau menegur tuh gimana? Pelanggaran yang dilakukan itu berat atau
eh, harus berat dulu kah baru dilaporkan, atau pelanggarannya itu sudah terjadi setiap hari atau berulang-ulang? Nah itu gimana? Oke, kalau bingung saya kasih tips aja deh. Ingat, untuk menjawab soal, jika terjadi sebuah pelanggaran dan pelanggaran itu berakibat merugikan instansi, organisasi, atau sekolah kita, kita harus melaporkan. Jika dampak dari tindakan pelanggaran itu sudah akan membahayakan instansi kita, contohnya seperti itu, atau misalnya itu sangat merugikan orang lain, itu harus dilaporkan, melawan hukum, itu ya, itu yang dilaporkan. Tapi kalau misalnya pelanggarannya karena kedisiplinan, pelanggarannya karena mungkin dia tidak tahu aturan, gitu kan, itu bisa ditegur gitu teman-teman, bisa diingatkan. Itu ya, itu tips dari saya, silakan dicatat atau dipahami gitu ya, itu tips saya. Oke, kita lanjut ke mana tadi? Nah ini ya, tadi kan saya bilang mengingatkan rekan kerja, ini masuk di level 2, berarti mengingatkan itu di level 2 nih. Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai etika dan kode etik ini tadi. Kalau dia pelanggarannya itu tidak berat atau tidak melawan hukum yang pasti merugikan organisasi atau instansi. Oke, kita lanjut ke level 3. Mampu memastikan menanamkan keyakinan bersama agar anggota yang dipimpin dipimpin bertindak sesuai nilai, norma, dan etika organisasi dalam lingkup formal. Oke. Yang pertama, memastikan anggota yang dipimpin. Nah, ini posisi kita sebagai pimpinan dalam aspek integritas. Kemudian bertindak sesuai dengan nilai, norma, dan etika dalam segala situasi dan kondisi. Ingat, kalau soal integritas, di mana soalnya itu di sebuah keadaan yang menuntut kita untuk menerapkan integritas, jangan ragu-ragu jawabnya, harus milih yang integritas. Kalau misalnya soalnya harus memberikan keputusan, kalau ada kata keputusan berarti dia aspeknya bukan integritas, aspeknya masuk di pengambilan keputusan. Intinya kalau ada soal yang pilihan-pilihan itu ya, itu masuk ke pengambilan keputusan. Kemudian kalau ada soal yang membagi tugas itu, kemudian tugasnya itu untuk keterampilan, itu masuk mengembangkan diri dan orang lain, gitu loh. Intinya itu ada kalimat-kalimat tertentu yang bisa kita jadikan kata kunci teman-teman, gitu ya. Oke, selanjutnya mampu untuk memberi apresiasi dan teguran bagi anggota yang dipimpin agar bertindak selaras dengan nilai, norma, dan etika organisasi. Nah, ini sering nih soal yang tentang pelanggaran yang dilakukan oleh anggota. Misalnya dalam suatu kerja kelompok, si A, si B, si C. Nah, si C ini ternyata dia tidak mau bekerja sama, orangnya malas, dan dia lebih mencari bagian yang mudah saja gitu. Jadi dia tidak mau kerja intinya. Nah, itu sebagai pimpinan atau ketua kelompok, apa yang harus kita lakukan? Nah, ini menegur. Kalau misalnya dia berprestasi, kita kasih dia apresiasi gitu ya teman-teman. Oke, sebentar saya cek dulu waktu kita tinggal berapa. Tinggal 15 menit ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Nanti saya sampai selesai ini baru kita latihan soal ya teman-teman ya. Yang keempat, menciptakan situasi kerja yang mendorong seluruh pemangku kepentingan mematuhi nilai, norma, dan etika organisasi dalam segala situasi dan kondisi. Nah, ini posisi kita dalam soal adalah seorang pimpinan yang mempunyai wewenang untuk
mendorong anggota kita itu mematuhi aturan yang kita buat. Nah ini biasanya soalnya nih, Anda adalah seorang pimpinan di sebuah perusahaan A misalnya. Anda telah membuat sebuah kebijakan baru di mana kebijakannya ini terkait dengan efisiensi anggaran misalnya. Contohnya kayak yang lagi hangat sekarang. Akibat dampak aturan yang Anda buat, karyawan Anda menjadi menurun motivasi kerjanya. Apa yang harus Anda lakukan gitu. Kayak gitu ya contoh soalnya yang saya buat. Contohnya seperti itu. Nanti pilihan jawabannya nanti aja. Oke, selanjutnya mendukung dan menerapkan prinsip moral dan standar etika yang tinggi serta berani menanggung konsekuensi. Artinya bertanggung jawab, pimpinan yang bertanggung jawab. Kemudian berani melakukan koreksi dan mengambil tindakan atas penyimpangan kode etik yang dilakukan oleh orang lain pada tataran lingkup kerja setingkat instansi. Oke, pasti pernah mengerjakan soal di mana Anda sebagai pimpinan atau direktur gitu ya, harus mengambil opsi untuk memecat karyawan, atau dikasih di pilihan jawaban itu A sampai D itu ada pilihan yang mengarahkan Anda untuk memberhentikan karyawan Anda tersebut. Nah itu dilihat dulu kesalahannya apa, kemudian ada nggak pilihan lain yang jawabannya itu win-win solution gitu, memberikan solusi yang terbaik, tindakan yang nyata namun positif dan tidak merugikan orang lain gitu. Orang lainnya siapa ya? Perusahaan dan juga karyawan tersebut. Kemudian kita lanjut ke yang terakhir ya. Nah ini menjadi role model atau panutan dalam penerapan standar keadilan dan etika di tingkat nasional. Wah ini sudah levelnya pemimpin tingkat atas gitu ya, pemimpin wilayah gitu, wali kota misalnya. Mempertahankan tingkat standar keadilan dan etika yang tinggi dalam perkataan dan tindakan sehari-hari dipatuhi oleh seluruh pemangku kepentingan dan komunitas yang dipimpin. Oke, anggap saja yang kelima ini adalah posisi kita sebagai pemimpin daerah atau kepala daerah, misal wali kota, bupati, atau gubernur. Nah, di sini biasanya soalnya itu kalau integritas itu, nah misalnya begini, Anda sebagai kepala daerah di wilayah Wakanda dapat tawaran dari investor untuk membangun suatu wilayah di daerah C misalnya. Nah di daerah C tersebut sangat berpotensi untuk mendapatkan keuntungan besar bagi pendapatan daerah. Namun jika Anda menyetujui kerjasama dengan investor tersebut, Anda harus merelakan masyarakat di wilayah tersebut untuk digusur tanahnya. Apa yang harus Anda lakukan? Nah, kayak gitu. Sebagai pemimpin daerah yang baik itu apa yang harus dilakukan untuk menerapkan integritasnya? Saya rasa kalau soal integritas itu tidak terlalu sulit. Intinya kita pegang yang di atas tadi ya. Apa itu teman-teman? Ada yang tahu? Ayo, integritas tadi megang apa? Kejujuran, berperilaku sesuai norma, kemudian beretika. Ya. Rangkumannya apa? Jujur, berperilaku sesuai aturan, menerapkan aturan dengan baik, dan beretika serta bertanggung jawab. Ada 5. Nah itulah intinya gitu. Oke, saya rasa cukup ya untuk ini. Ada yang mau tanya? Silakan. Ada yang mau bertanya? Silakan. Oke, saya stop share dulu ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Kita cuma ada. Oh iya, silakan Bang. Silakan Bang Egi. Silakan Bang. Oke, selamat malam kawan-kawan semuanya. Malam Bang. Oke, kenalin aku Hengki. Mungkin tadi ini San, apa namanya? Tadi kan ada yang tanya sebelumnya. Kalau seandainya kita tahu soal-soal itu mana yang soal integritas, mana soal kerjasama dan lain-lain gitu kan. Ya. Nah, kalau
di tahun lalu kami juga di GMI udah pernah bahas ini. Nah, mungkin kasih spill sedikit lah ya San ya. Ya. Jadi buat kawan-kawan yang mungkin mau catat ya silakan dicatat. Jadi kalau di integritas tadi kan mungkin Sandi udah ada beberapa yang udah disampaikan. Jadi beberapa keywordnya untuk kita bisa tahu, oh ini kalau soal-soalnya seperti ini yang mencakup keyword-keyword ini berarti dia masuknya ke integritas. Nah, misal keywordnya kalau di integritas mungkin boleh dicatat itu kalau soalnya bercerita tentang kejujuran, ada menyerempet ke konsistensi, ada kebijakan, ada kesesuaian, tanggung jawab, kepatuhan, etika, disiplin, sama komitmen. Nah, itu masuknya ke integritas semua. Nah, kemudian kalau seandainya kita mau tahu nih, kalau seandainya soal-soal ini berkaitan dengan kerjasama, keywordnya ada apa aja? Yang pertama itu ada saling membantu, kemudian ada bekerja sama, kemudian soalnya berbentuk ada komitmen tim, ada sinergi, kemudian bagaimana kita melibatkan orang lain atau rekan kerja kita dalam mengambil keputusan. Kemudian memberikan dukungan kepada rekan kerja itu masuknya ke bagian kerjasama. Nah, kemudian kalau seandainya mau masuknya ke aspek komunikasi, itu keywordnya yang bisa kita lihat dari soal adalah komunikasi efektif. Kemudian ada pemahaman pesan. Bagaimana kita memahami pesan, kemudian bagaimana mendengarkan, kemudian ada laporan, ada kesepakatan dan kinerja. Nah, ini salah satunya masuknya ke aspek komunikasi. Kemudian kalau seandainya masuknya ke orientasi pada hasil, itu keywordnya udah pasti tuh. Pasti ada nyerempet-nyerempet berkaitan dengan hasil, tujuan, kemudian standar. Nah, standar ini mungkin standar organisasi, standar perusahaan, standar kerja lah pokoknya gitu. Kemudian ada efisien dan kualitas, atau udah pasti tuh itu masuknya ke ranah orientasi pada hasil karena yang dicari itu pasti hasil-hasilnya. Kemudian ada target juga di sana, ada pencapaian dan evaluasi. Oke. Nah, kalau untuk pelayanan publik itu yang paling banyak disorot tuh kemarin aku dapat soal-soal berkaitan dengan sikap, kemudian transparansi, kemudian kepuasan pelanggan, kemudian tadi yang udah dibahas sama Sandi, keadilan, kemudian bagaimana kita mampu mengevaluasi, kemudian sopan santun, kemudian informasi, kemudian cepat tanggap. Nah, kalau berkaitan dengan hal-hal yang kayak gitu, artinya dia masuknya ke pelayanan publik. Nah, kalau seandainya memang seperti itu, berarti masuklah dia ke pelayanan publik. Nanti aku bahas di yang tadi udah dibahas sama Sandi level-level itu. Nah, kemudian kalau di pengembangan diri dan orang lain, itu juga ada banyak. Ada pengembangan kemampuan. Pengembangan kemampuan itu bukan cuma buat orang lain, tapi juga buat diri sendiri. Misal kalau seandainya soal-soalnya nyerempet tentang kita mengikuti seminar dan lain-lain, itu masuknya ke pelatihan dan lain-lain, itu masuknya ke pengembangan diri dan orang lain. Nah, kemudian kalau untuk pengelolaan perubahan itu nih, kata kunci yang paling sering muncul itu adalah bagaimana kita mampu beradaptasi dengan berbagai perubahan. Salah satunya contohnya pasti akan ada yang keluar tuh berkaitan dengan ini, San. Aku masih ingat betul. Salah satu pimpinan perusahaan menginginkan karyawannya menggunakan teknologi terbaru di perusahaan tersebut. Nah, gimana caranya pimpinan itu untuk semua karyawannya bisa mengikuti tren yang terbaru gitu. Karyawannya bisa beradaptasi gitu Bang ya. Nah, jadi kata kuncinya tadi udah di-spill sama Sandi juga, beradaptasi. Jadi mampu beradaptasi, mengikuti perubahan dengan arahan, kemudian juga proaktif dengan perubahan. Nah, kalau itu di bagian pengelolaan perubahan.
Nah, kemudian berkaitan dengan pengambilan keputusan. Kalau berkaitan dengan pengambilan keputusan itu sudah pasti ada kata kuncinya kesepakatan. Kesepakatan berdasarkan ilmu dan pengalaman biasanya. Kemudian ada analisis mendalam, bukan mengambil keputusan karena emosi. Nah, nanti di contoh-contoh soal, aku ingat betul di TO yang dibuat yang mungkin yang pernah ikut TO di GMI kemarin, Sandi pernah buat berkaitan dengan hal ini, bagaimana dia mampu untuk mengambil kesepakatan itu berdasarkan dari riset. Jadi di riset Ada di sana. ini mungkin untuk di aspek manajerial, untuk kompetensi manajerial dari berbagai aspek ini tadi. Nah, kaitannya dengan level-level tadi ya seperti yang Sandi bilang, makanya nanti mungkin teman-teman setelah Sandi bagikan nanti untuk apa namanya kamus kompetensi, teman-teman fokus untuk belajar di level dulu, belajar di level 1, 2, 3-nya itu. Tapi seingatku yang paling banyak, paling dominan keluar itu kebanyakan tuh di level 3 dan di level 4. Itu pasti paling banyak keluar. Jadi teman-teman cukup dalami level 3 dan level 4. Level 1 boleh didalami dan level 2 juga boleh didalami. Cuman untuk tingkat keluarnya di soal itu 80-20. Jadi 80% itu level 3, level 4, 20%-nya itu di level 1 dan 2. Gitu. Nah, untuk sampai di sini mungkin ada sanggahan atau pertanyaan. Aku kembalikan ke Sandi. Oke, Silakan. terima kasih Bang. Silakan, ada yang mau bertanya? Mumpung ada Bang Hengki, silakan. Makasih banyak ya Kak Hengki atas penjelasannya dan Kak Sandi. Iya, silakan. Kalau ada yang mau tanya. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, ini kan Zoom-nya, Zoom lagi. Google Meet-nya kan sisa 3 menit ya. 3 menit kira-kira bisa nggak ngerjain soal? Cukup lah ya. Oke, aku coba Bang ya untuk ininya, soalnya. Latihan aja, sedikit aja tentang integritas tadi. Oke, aku udah siapin soal. Oke, sudah kelihatan soalnya? Sudah, Kak. Bentar. Kira-kira kalau aku kasih F5 gini kelihatan nggak slide-nya? Gerak nggak? Belum gerak, San. Belum gerak ya? Berarti nggak bisa dia Bang. Ya udah. Gini aja dah. Nah, silakan dikerjakan. Ini kurang gede atau gimana? Cukup? Cukup, Kak. Oke, silakan dikerjakan. Simpan aja jawabannya. Nanti kalau sudah baru kita bahas. Ya. Ini soal integritas semua. Sorry. Gimana, sudah? Baca kalimat terakhirnya ya, kuncinya di situ. Waduh. Ya, silakan. Sudah dijawab? Kalau sudah dijawab, disimpan jawabannya. Oh, silakan jawab di kolom komentar boleh. Silakan. Jangan ikut-ikutan ya jawabnya. Oke, D. Ya, D. Oke, C.
Bang Hengki, kejawab juga Iya, dong C. Bang Hengki, tapi nanti terakhir. D. Oke, yang lain dijawab aja di kolom komentar, nggak apa-apa. Nanti kalau sudah jawab semua, baru kita lihat pembahasannya. Yang belum dibaca aja dulu, nyantai, karena linknya sudah diperbaharui. Yuk, ada lagi? Sudah? Mayoritas menjawab D dan C ya. Oke. 1, 2, 3, 4 orang B. 1, 2 orang C. Oke, 7 orang menjawab. Oke ya. Sudah ya, kita bahas saja. Deng, ini dia pembahasannya. Apakah terlihat teman-teman? Yang jawab D nilainya 2. Yang jawab C nilainya 3. Selamat teman-teman. Anda tertipu. Oke, kenapa bisa jawabannya itu B? Jawabannya B karena di sini alasannya adalah memberikan izin sepenuhnya, menunjukkan sikap Anda berempati dan bertanggung jawab terhadap kehidupan pribadi karyawan. Namun, sebagai pemimpin Anda juga perlu mencari cara untuk memastikan proyek tetap selesai tanpa mengabaikan tanggung jawab terhadap perusahaan. Kalau D, mengganti pekerjaan editor dengan karyawan lain adalah solusi praktis, tapi tidak sepenuhnya mempertimbangkan perasaan karyawan atau keseimbangan kehidupan kerja. Nah, ini penting ya teman-teman. Yang C, meskipun memberikan izin untuk situasi darurat, meminta editor kembali segera setelah keadaan darurat selesai juga mencerminkan tanggung jawab. Namun Anda perlu memastikan bahwa hal ini tidak menciptakan ketegangan atau memaksa. Nah, di sini ada kata memaksa. Karyawan kembali bekerja lebih cepat dari yang seharusnya. Oke, itu ya. Nah, gimana nih kira-kira? Setelah satu soal, what happened with you? Oke. Gimana Bang? Oke, San, Oke ya. Silakan Bang. tes. Ya. Oke. Oke. Aku mau nambahin sedikit, San. Jadi Oke. di sini teman-teman, kata kunci dari soal ini adalah kenapa jawabannya B. bisa si Andi ini kenapa Anda bisa memberikan izin sesuai kebutuhannya. Jadi dia kan tadi ada keperluan yang tadi udah dijelaskan sama Sandi di pembahasan bahwa ada sikap empati di situ. Kemudian yang kedua yang bisa menjadi kata kunci adalah di sini Anda sebagai ketua tim produksi. Sebagai ketua tim produksi, kalau anggota timmu misalnya berhalangan karena ada sesuatu yang mendesak, siapa yang menggantikannya? Jadi sebelum kita mendelegasikan pekerjaan kepada orang lain, yang harus bertanggung jawab terhadap pekerjaan itu adalah ketua tim. Jadi harus ketua tim dulu yang turun tangan untuk membantu si karyawan yang sedang izin misalnya seperti itu. Itu kata kuncinya. Jadi jangan buru-buru mendelegasikan pekerjaan ke orang lain gitu. Nah, Oke, itu aja tambahnya San. oke. Itu aja tambahnya San. Siap, Oke Pak. Bang, terima kasih. Oke, yang lainnya ada yang mau kasih komentar atau masih bingung gitu? Tidak apa-apa, kita bahas sebelum saya ke soal selanjutnya. Ini soal ini sudah pernah di TO-kan di TO-nya GMI. Susah kah soalnya ini? Kalau aku ini soalnya levelnya sedang-sedang aja sih. Menurutku ya. Tidak selamanya jawaban panjang ini adalah jawabannya. Gitu ya teman-teman. Hati-hati. Oke, kalau tidak ada yang mau berkomentar, saya lanjut ke soal yang selanjutnya. Oke, bisa dilihat soalnya? Cukup? Kelihatan? Silahkan dikerjakan. Jawab di kolom komentar ya teman-teman. Saya sambil lihat jawabannya. Saya kasih waktu 1 menit dari sekarang.
Oke, Dek Rohimatun yang baru bergabung, silahkan langsung aja jawab soal tuh. Tulis di kolom komentar ya. Teman-teman yang lain juga yang sudah menjawab ditulis di kolom komentar. Ya Anggun, kenapa? Oke, ya lanjut, lanjut. Oke, D. Oke, D. Ada lagi? Mayoritas jawab D nih. Masih ada waktu. Oke. D, ya. Ada lagi? Oke, ini jawab D. Oke. Oke, thank you. Rata-rata jawab D. Ya, kita ke pembahasan. Menurut Bang Hengki jawabannya apa, Bang? Bang Hengki. Bismillah. Ya, ini dia pembahasannya. Ternyata jawabannya D. Oke, selamat. Kalian benar. Ya, jawaban D karena di sini menstimulasi rekan untuk mau bekerja sama, bertanggung jawab, menunjukkan sikap kepemimpinan yang baik, ya. Kemudian Anda mengajak rekan tersebut untuk merasa lebih nyaman dan percaya diri dalam berpartisipasi dengan memberikan dukungan dan pemahaman. Ini juga menunjukkan tanggung jawab terhadap kesuksesan tim dan membantu menciptakan kolaborasi yang efektif. Sikap ini mencerminkan nilai kerjasama yang tinggi dan menunjukkan empati serta kepedulian terhadap perkembangan rekan. Ya, oke. Jadi sudah benar jawabannya. Selamat tidak tersesat. Oke, ada yang mau mengomentari tentang soal ini? Mungkin Bang Enggi kalau mau lihat komentarnya gimana, Bang? Sorry tadi. Gimana? Gimana, San? Teman-teman jawab itu D semua dan jawabannya benar, Bang. Mm-mm. Nah, kira-kira gimana? Dari untuk soal yang ini sih kayaknya memang Mudah ya? satu, yang satu, yang poin A itu sudah pasti buru-buru dieliminasi deh. Ya. Kemudian yang kedua juga buru-buru dieliminasi. Poin yang tertinggi kan di C sama D ya. Ya, C sama D. Benar. Jadi di C sama D. Seperti yang tadi udah disampaikan di awal, kalau untuk kerjasama kan apa tadi yang aku bilang? Integritas. Keywordnya kan adalah, keywordnya adalah salah satunya adalah untuk mengefektifkan. Jadi salah satu untuk bikin efektif kegiatan ini adalah bagaimana kita kan orang yang namanya kita mau merintah orang lain tidak mungkin semerta-merta langsung oke gitu kan. Jadi kita harus awal-awal memang harus memberikan stimulasi dulu lebih awal gitu. Supaya pelan-pelan nanti teman-teman yang lain juga mau gitu bekerja sama untuk bertanggung jawab terhadap kegiatan gitu. Betul, Bang. Dan target akhirnya kan adalah untuk mencapai tujuan organisasi atau kelompok. Nah, dalam soal ini kan tujuannya adalah untuk kebaikan di sekolah gitu. Betul. Itu sih tambahannya, San. Oke, terima kasih, Bang. Oke. Jadi alhamdulillah nih teman-teman bener, Bang, jawabannya. Nggak dapat poin 2 atau 3 lagi. Bahaya. Oke, soal terakhir silahkan dikerjakan. Langsung aja 1 menit dari sekarang. Silahkan tulis di kolom komentar.
Oke, waktu habis. Gimana? Sudah ada yang jawab? Oh, ini sudah nih. Santi jawab D, Iwan jawab D, Helena jawab D, Ilmi jawab D. Oh, rata-rata D ya. Francisca jawab D. Ayo yang lain. Silahkan dijawab. Oke. Ya. Oke. Terima kasih atas jawabannya. Kita lihat dulu soalnya ya. Soal ini masuk di integritas. Pertanyaannya, di suatu sisi Anda terus mendapatkan tekanan dari pihak tersebut. Nah, ini saya baca kesimpulannya ya. Dan hati nurani Anda tidak ingin melakukan perbuatan tersebut, tetapi Anda tidak ingin menciptakan ketegangan di tempat kerja. Nah, ini soal-soal narasi begini nih hati-hati ya teman-teman ya. Kalau kalian bisa berlatih membaca cepat, menjawab soal itu paling lama 1 menit setengah atau 90 detik lah ibaratnya. Kalian tuh sudah bagus dalam mengerjakan soal. Oke, jawabannya D ya, kita lihat kuncinya. Oke, benar jawabannya D. Dalam kategori integritas ini baik dilakukan karena mengukur rasa percaya diri dan tanggung jawab terhadap apa yang sudah ditugaskan dengan baik. Jadi opsi ini tepat untuk dilakukan. Oke. Itu ya teman-teman ya. Jadi kalau dari aku soal nomor 3 ini itu sebenarnya tidak sulit. Di sini kalau misalnya kamu jawab A, memilih tidak melakukan dan membiarkan ini langsung dieliminasi. Kemudian mengikuti perintah oknum. Nah, ini tidak boleh nih, langsung dibuang. Kemudian mengingatkan oknum. Nah, ini masih bagus ya. Mengingatkan. Di sini kan ada kata melaporkan. Oke, kapan sih sebuah soal itu jawabannya harus mengingatkan dan kapan harus melaporkan? Kalau ada yang ingat saya jelaskan tadi, kira-kira apa yang membedakan antara mengingatkan dan melaporkan? Mungkin ada yang bisa kasih tanggapan? Kalau memahami penjelasan saya tadi, menyimaknya, gimana? Seingat saya tadi yang mengingatkan itu ketika hal tersebut belum soal kedisiplinan gitu loh Kak. Ya, Kalau yang melaporkan itu udah tentang perusahaan maupun instansi. intinya pelanggaran hukum gitu ya. Sudah Iya, berdampak pada lembaga gitu ya? Ya, benar. Kalau sudah berdampak pada lembaga, sekolah, pokoknya seperti itu melapor. Tapi kalau belum berdampak, berarti mengingatkan, gitu nggak Kak? Mengingatkan. Ya, level pelanggaran atau kesalahan yang dilakukan itu levelnya belum berdampak untuk keberlangsungan sebuah instansi atau organisasi. Jadi kita masih bisa mengingatkannya. Tapi di situasional soal ini, jika kita tidak melaporkannya, maka dampaknya sangat besar gitu kan. Jadi harus ditolak dan dilaporkan. Oke, alhamdulillah berarti ilmunya nyampe ya. Oke. Kalau dari saya cukup. Mungkin Bang Hengki ada tambahan, silakan Bang. Oke, sebelum itu aku mau tanya dulu deh ke kawan-kawan. Jadi kalau dari jawaban itu tadi, kira-kira masuknya itu di kompetensi integritas level berapa? Nah, ya level berapa yuk? Aku sharekan yang kamusnya tadi gak Bang? Nggak usah. Nanti dulu. Oke. Coba, mungkin ada yang ngeh tadi yang waktu dibahas sama Sandi awal. Oh iya, betul. Ada tadi tuh. Jadi ingat ya, yang aku sampaikan di awal tadi juga udah aku spill juga bahwa soal-soal kebanyakan yang keluar itu di level 3, 4 itu paling banyak keluar. Sementara level 1 dan 2 itu ada keluar tapi jarang. Nah, kira-kira kalau seandainya kayak gitu kan udah mudah nih eliminasi, berarti ini udah bukan masuknya ke ranah 1 dan 2. Artinya ini kira-kira masuknya 3 atau 4. Enggak Bang, ini ada yang 1 tuh 2. Ada yang level 2. Kalau mereka menghafal apa yang saya sampaikan tadi, dicatat atau paling tidak di screenshot tuh tahu tuh. Saya scoop aja Bang ya supaya enak nih. Yang C sama D. Kira-kira itu
Yang C level berapa, yang D level berapa? Pilihan jawabannya nih maksudnya. Itu masuk level integritas level berapa? Udah aku bantu dulu, tadi ada yang 2. Yang mana yang 2? Saya kasih pilihan. C atau D yang 2? Ayo, tinggal jawab loh, C atau D. Di kolom komentar. Oh, C2. Oke, benar ya. Sip, Francisca, Ilmi ya. Jadi yang C itu level 2, mengingatkan, Bang. Kalau yang D Level ini level 3, Bang. Ini level 2 dan 3 kebetulan aku buat sama. Oke, berarti jawaban teman-teman yang D tadi masuknya ke ranah level 3. Gitu ya. Jadi bukan level 3, San. Maksudnya ke level 4. 4 kah? 3 loh, Bang, menolak. Level Oh iya, 4, sorry. Menolak ya? 4. Jadi Melaporkan. Oh, iya, level iya. 4 itu Penerapan, itu masuk ke level 4 itu ke kategori berani melakukan koreksi atau mengambil tindakan atas penyimpangan kode etik. Betul. Berarti yang C itu bener 2 kan? Mengingatkan kan ya? Ya. Nah, jadi teman-teman, kalau berkaitan sama soal-soal seperti itu, selama masih ada level-level di atasnya, itulah jawabannya. Misal, kalau di sini tadi kan ada level 2 tuh. Level 2 itu juga skornya juga tinggi. Ya kan? Kalau seandainya kita di penilaian. Cuman kan skornya tadi berapa, San? 3 ya? 3. Yang C 3. Nah, yang lebih tinggi itu biasanya di level-level yang tertinggi. Betul. Kalau ada kasus seperti itu, dia ngambilnya yang level tertinggi. Makanya, kenapa di awal kami selalu menyarankan teman-teman tuh untuk memahami level supaya mempermudah kawan-kawan nanti saat mengeliminasi. Nah, jadi pastikan teman-teman mengeliminasi 2 jawaban yang paling salah gitu. Ya, itu salah satu tips yang membantu tuh. Eliminasi 2 jawaban yang paling salah, teman-teman. Paling tidak dapat skor 3, jangan sampai dapat skor 2 atau 1. Pasti nilainya rendah, ya Bang ya? Nah, pastikan nanti mudah-mudahan teman-teman semuanya di satu jurusan itu bisa di ranking 1 semua nih yang ikut-ikut di kegiatan malam ini. Amin. Oke, itu aja, San. Oke, Bang. Terima kasih, Bang. Oke. Bang, ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, aku cukupkan di sini. Oke, thank you. Dan sampai bertemu kembali. Siap, Kak. Makasih banyak juga Terima ya, Kak. kasih ya, Kak. Terima kasih ya, Kak. Sama-sama. Terima kasih ilmunya. Oke, sama-sama. Ya, untuk lanjut jadwal belajarnya, kira-kira besok hari apa ya? Besok Sabtu ya. Besok. Terima kasih banyak, Kak. Ya, besok bisa kah malam? Jam nggak segini bisa. lagi, jam 8. Besok ada Zoom dari Ngebakso, Kak. Oh, ngebakso ada, ngebakso. Iya. Kalau ngebakso ada ya. Hari Sabtunya malam Minggu liburan. Iya, nggak apa-apa. Belajar dulu aja, Kak. Jangan lah ya. Nggak apa-apa sih, Kak. Setuju aku hari Sabtu malam. Sabtu malam weekend, jangan. Sabtu malam weekend, jangan. Oke, gini aja untuk teman-teman yang mau Oke, ikut ngebakso. gini aja untuk teman-teman yang mau Ikut ngebakso silahkan ngebakso. Kemudian yang enggak belajar di sini aja nanti ngebakso yang silahkan ketinggalan kemudian ada rekamannya. enggak Gitu belajar aja. di sini aja nanti yang ketinggalan ada rekamannya. Siap, Kak. Oke. Ya, Oke, saya Kak. akhiri. Terima kasih Bang Hengki. Ya, saya akhiri. Terima kasih Bang Hengki. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.